Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Halo teman Rory, ketemu lagi di obrolan Rory. Nah, sebelum kita mulai syuting hari ini, saya pengen kasih tahu bahwa kami sudah melaksanakan tes antigen, hasilnya non-reaktif atau negatif. Dan teman-teman di studio pun juga menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, pakai masker, jaga jarak. Jadi insya Allah syuting hari ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Nah, tamu atau teman Rory kali ini yang datang di obrolan Rory adalah sosok yang sudah nggak asing lagi. Beliau adalah pelawak legendaris mulai dari tahun akhir 70-an sampai dengan hari ini. Dan beliau adalah salah satu dari anggota dan satu-satunya sekarang anggota yang tersisa dari Warkop DKI. Siapa dia? Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita simak dulu profil beliau berikut ini. Hai teman Rory, siapa nih yang gak kenal dengan sosok yang satu ini? Bintang tamu saya pada episode kali ini merupakan seorang komedian legendaris tahun 70-an hingga 90-an. Ia dikenal dengan grup komedinya yaitu Warkop DKI. Meski sudah berkiprah sejak tahun 70-an, hingga kini masih banyak banget penggemar lintas usia yang mengagumi karya-karyanya. Ia adalah Indro Warkop. Pemilik nama lengkap Indro Joyo Kusumonegoro ini memulai karirnya dengan menjadi penyiar radio swasta di tahun 1976. Setelah itu, Indro berkarir dengan grup lawaknya yang dikenal sebagai Warkop DKI bersama almarhum Dono dan almarhum Kasino. Warkop DKI sendiri menjadi salah satu grup lawak legendaris Indonesia dan merupakan salah satu komedian paling sukses di tanah air. Kini hanya tinggal Indro yang tersisa dari semua personelnya. Meskipun sudah ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, Indro masih tetap bisa mengibarkan bendera Warkop hingga saat ini. Lalu mau tahu nggak gimana perjalanan dan cerita terbentuknya Warkop DKI? Yuk saksikan obrolan Rory berikut ini. Ini nampaknya saya harus sungkem dulu. Om Indro, selamat datang Om. Lu nih kalau misalnya kita lihat Om Indro luar biasa loh. Aksesorisnya tuh khas banget. Jadi harus sungkem dulu Om Indro. Sehat Om? Insya Allah. Gimana kabarnya Om? Baik-baik aja. Okay. Kemarin agak padat memang Ngapain? jadwal saya padat. Ya, Padat waktu ngapain, Om? kemarin kan selama pandemi saya padat. Malah padat? Iya. Wah luar biasa loh. Di saat Anggurnya padat saya. Padat nganggur. Itu juga semua orang juga merasakan hal yang sama Om Indro. Gitu ya. Gue pikir Saya lupa, padat saya pikir saya pekerjaan. sendiri. Jadi kita kadang-kadang lupa kalau Om Indro ini pelawak legendaris loh. Karena beberapa waktu yang ini nampaknya serius sekali gitu. Tapi Om Indro, aku pengen kita flashback dulu. Zaman Warkop DKI. Aku pengen tanya sih, gimana awal mulanya Warkop DKI terbentuk? Jadi gini, saya ini anggota terakhir ya. Tapi saya ya tentunya ini ada satu hal yang saya kepengen semuanya mempunyai kebiasaan ini. Ketika kita memasuki sebuah rumah, kita harus ngerti itu rumah-rumah apa, seperti apa, budayanya apa. Jadi Warkop itu didirikan tahun 73. Oke. Warkop itu adalah secara resmi berdirinya, tanggal lahirnya segala macam, itu ketika siaran pertama di Radio Prambors zaman dulu. Ini dari radio berarti? Dari radio, kami penyiar sebetulnya. Oke. Nah, ini mereka di perkampungan mahasiswa itu di Cibubur ada 2 orang pembawa acara nih yang ngocol banget. Nah, gitu. Siapa itu? Kasino dan Nanu, dua-duanya udah almarhum. Nah, sementara pengatur lakunya satu nih, Rudi Badil. Rudi Badil itu yang terkenal kalau pernah dengar Suhogi,
ini sahabatnya Suhogi banget nih. Nah, itu 3 orang itu. Ditambah ada di situ aktivis tapi programmer Radio Prambors saat itu. Temi Lesanpura yang akhirnya kalau teman-teman broadcaster itu tahunya dia mbahnya radio. Mbahnya radio Indonesia. Temi Lesanpura ini. Nah, akhirnya ngocol nih Temi mikir, wah nih gua ambil jadi acara di Prambors lucu nih. Dia diambil lah yang sebetulnya tadinya masih ngomong soal pencinta alam karena semuanya pencinta alam. Nah, tapi kelihatannya nggak happening. Akhirnya udahlah yang kayak biasanya itu gitu kan gitu. Ya udah akhirnya buatlah obrolan di warung kopi. Obrolan di warung kopi. Tapi format di radio. Di radio. Jadi seolah-olah di warung kopi nanti tapi ada tamu, ada apa segala macam. Kenapa obrolan di warung kopi? Karena kami menganggap dulu, ngomongnya sekarang kami karena saya anggota warkop. Betul. Kami menganggap dulu bahwa demokrasi itu hanya ada di warung kopi. Yang sebenar-benarnya. Iya. Tanpa tedeng aling-aling kita bisa nggak perlu celingak-celingu, ya kan gitu. Ketawa kita juga. Bebas ngomong aja, bebas mengkritik. Iya. Ya iyalah, ini mungkin untuk milenials dan teman Rory, Om Indro, mohon maaf nih. Mereka mungkin juga belum atau tidak merasakan hidup di era Orde Baru. Iya. Sehingga ini pas banget Om Indro memberikan konteks bahwa zaman dulu di saat Orde Baru, kita nggak bebas berbicara. Kalau kita berani berbicara mengkritik pemerintah, kita ditangkap, hilang. Sekarang nggak usah ngomong kayak gitu, itu pakai konteks segala. Ngomong gini aja, korupsi itu masalah. Cuman ngomong kata korupsi aja itu masalah. Zaman Soeharto dulu itu masalah. Masalah, gitu. Siapa yang lo maksud? Wah, udah langsung gitu tuh. Bener. Dan intel banyak banget di mana-mana. Nah, di warung kopi nggak ada. Warung kopi nggak ada. Entah nggak ada, entah kalau begitu di warung kopi itu, Intel jadi merasa rakyat. Aku nggak tahu. Tapi gitu, akhirnya kami bikin itu. Dan di situ konten acaranya satir, lebih pada satir, menyindir. Dan itu aja udah masalah berat. Nah, dari obrolan warung kopi, tapi ketika dulu waktu zaman Orde Baru Om, menyindir dengan satir, apa yang kemudian dialami oleh Warkop DKI? Yang paling jelas dicekal di beberapa daerah, nggak boleh show di beberapa daerah, atau pernah beberapa kali, sering lah. Baru sampai dari pesawat udah kayak VIP tuh, dijemput pakai mobil. Siapa yang jemput itu? Mobil tentara. Kita dibawa ke Skogar, diperiksa dulu. Dulu nanti mau ngeluarin apa, siapa yang mau kritik, kayak gitu. Diinterogasi dulu. Diinterogasi dulu sebelum ada apa-apa. Kita nanti akan ngobrol lebih jauh soal itu Om Indro. Tapi kemudian Om Indro gabung, kabarnya karena Om Indro rumahnya dekat dengan Prambors. Iya. Terus kenapa tertarik dan kenapa akhirnya bisa gabung Om? Bukan sekedar rumahku di dekat Radio Prambors, rumahku di RT Prambors. Jadi Prambors itu sebetulnya satu RT. Nama jalan Prambanan, Mendut, Borobudur dan sekitarnya karena ada di Ponorogo sama Proklamasi. Gue pikir Prambors itu nama S Om. Nope. S Prambors. Dulu ada sirup Rambosen. Ternyata adalah gabungan nama jalan. Iya, nama Om jalan. tinggal di situ, Radio Prambors juga di situ. Iya, Radio Prambors itu salah satu kegiatan dari anak-anak muda di Prambors, di RT Prambors. Jadi ada banyak kok. Lantas Om gabung masuk, terus apa yang terjadi? Jadi karena itu kalau ada cuman berdua sendiri, mereka nggak bisa ngomong tuh. Sepi. Gitu. Kalau bertiga berempat baru. Gitu. Jadi aku sering suruh bantuin, apalagi kalau sendiri. Dono cuman sendiri bantuin tuh. Awal mula siaran radio bareng-bareng Om. Terus kemudian sampai akhirnya ke Warkop DKI. Dono, Kasino, Indro. Akhirnya 3 kan? Dari 5 orang jadi 3 orang. Itu ceritanya gimana? Jadi gini, kan tadinya 5. Nah, karena saya masuk ya, Mas Dono itu masuk Warkop 73. Mas Dono 7475. Itu antara 7475 itu Mas Dono masuk. Kemudian saya 76. Saya waktu itu malah, saya kan aktif. Saya atlet juga, saya lagi aktif bertanding softball. Mas Kasino datang tuh, kaget juga lu, Mas Kasino ngapain kemarin? Walaupun kita sama-sama pencinta alam gitu ya. Saya sering ketemu di gunung, sering ketemu di jambore-jambore gitu. Terus malam ini kebetulan hari Kamis tuh, malam Jumat. Malam ini lu siaran ya? Oh siap. Aku pikir bantuin. Lu kok pengen lu permanen gitu. Permanen apa lu? Anak SMA zaman dulu permanen nggak ngerti lu. Permanen setauku bangunan. Bangunan itu
Uang permanen sama yang nggak permanen bedeng, gitu kan. Permanen kan, ya lo tetap jadi sini, jadi anggota tetap lo digaji. Mas Kasino itu. Mas Kasino. Yang nawarin. Oh siap. Karena gue perlu juga lo di panggung. Lo gue yakin lo pasti bisa, lo sering nimpalin kita kan kalau di Jambore di mana gitu. Lo gue yakin banget lo pasti bisa. Udah akhirnya seminggu setelah aku itu juga kebetulan ada job keluar tuh. Aku langsung main gantiin Mas Dono. Jadi akhirnya kami bertiga Kasino, Kasino, Nanu, saya. Kayak gitu. Nah, kenapa bertiga yang berlima? Karena Rudy Badil memang sebetulnya fungsinya pengatur laku. Dia itu asisten sutradara. Dia adalah di mana-mana manajer show-nya lah ya. Iya, dia tim surveyornya teater populer. Teater populer itu teater yang besar. Nah itu. Nah sementara Dono itu saat itu demam panggung banget. Karena Mas Dono ini orang visip, aktivis juga. Bukan hanya itu, Dono itu ternyata orangnya harus pakai konsep. Nggak bisa improv, nggak bisa. Sementara impromptu. Waktu itu kami bebas gitu, enak banget gitu. Nah, sampai pada akhirnya diketemukanlah kami. Waktu itu saya berdua Mas Kasino kebetulan yang algesio di Ikatan Dokter Indonesia tuh, cuman berdua. Diketemukanlah kami, aneh nih, makhluk aneh nih, Mus Mualim. Mus Mualim itu dulu rajanya kabaret. Ya, suaminya Titik Puspa. Beliau adalah komponen dari Indonesia 5. Indonesia 5 tuh jazz bandnya Indonesia yang terkenal banget di dunia. Indonesia 5. Nah, diketemuin sama dia, dibikinkanlah kami tahun baru 77 acara kabaret di TVRI. Dan itu awal mula dari dan Warkop itu meledak DKI. abis. Kayak aku pengen tanya, perbedaan Warkop DKI jika dibandingkan dengan grup lawak pada masa itu, apa Mas Dono? Terletak di mana? Sebetulnya sama-sama ngelawak, tapi kan genrenya mungkin beda ya. Kami genrenya lebih ke antara stand up comedy dan story teller atau jokes teller. Sama mungkin satir kali Mas, kritik sosial. Iya, ada muatan itu, kritik sosialnya yang paling jelas sih ya. Dan itu masyarakat pada waktu itu sangat welcome dengan amat sangat. Karena mungkin juga mereka memendam sesuatu dalam hati. Ada pressure kan untuk masyarakat juga, ada pressure yang amat sangat kuat sehingga mereka nggak ada yang berani. Makanya kalau sekarang orang pada bilang, wah kayak gini kebebasan kita diberangus. Lu zaman Soeharto dulu lu. Jauh lebih nggak ada apa-apanya ya. Nggak pakai ngomong, hilang aja lu. Iya benar. Oke. Kalau yang masih nggak top hilang aja. Kalau agak top kayak gitu. Dikawal tentara aja. Iya. Tapi diinterogasi. Kayak angin. Lewat kompleks Sabri 6 km per jam. Ini sudah lebih dari 30 film Mas. Iya. Cuman selama ini kita melihatnya ya film Dono Kasino Endro ini zaman saya kecil dulu saya selalu nonton. Nah, saya pengen tanya kemudian, ada nggak cerita-cerita dari penonton yang merasa tidak hanya terhibur Om Indro, tapi juga terinspirasi dari film-film itu? Banyak. Contohnya inspirasinya kayak gimana Om? Dulu kan jarang banget anak muda apalagi mahasiswa gitu ya punya grup-grup seperti ini. Nah setelah kita mulai bermunculan tuh anak muda bikin grup lawak juga, ngelucu, punya konten bercanda tapi yang layak untuk dipertunjukkan kayak gitu, bukan kayak bercanda biasa kayak gitu. Banyak banget sampai dengan lagu, sampai dengan bikin musik dangdutan tapi dulu bilangnya dangdut subuh gitu. Jadi apa itu maksudnya? Ya cuman gendang-gendang doang, tak tak duk duk duk, enggak ngeng, tak dung tak dung dung dung, enggak gitu. Tapi tak dung tak dung dung dung, tak dung tak dung dung, cuman gitu aja. Kayak gitu. Mulai bermunculan tuh dari grup-grup ini ya. Komedi ya yang bermunculan banyak. Gitu. Artinya hampir setiap kampus dulu ada. Artinya tidak hanya sharing kebahagiaan tapi juga menginspirasi orang-orang lain untuk berkarya yang sama. Iya. Anak muda terutama ya. Om Indro, kalau misalnya aku lihat Warkop DKI, acara-acaranya, pertunjukannya, filmnya, selalu soal happy-happy. Lucu-lucu banget, dengan judul yang unik-unik. Tapi internal dari Warkop DKI, pernah berseteru nggak sih? Pernah marahan nggak sih? Amat sangat. Kami manusia gitu. Apa contohnya yang konflik yang Om paling ingat? Saya sering ngomong itu, Mas Dono sama Mas Kasino itu pernah nggak ngomong. Berapa lama Om? 3 tahun. Itu tahun berapa? Nobody tahu itu gitu, nggak ada yang tahu itu gitu. Itu tahun berapa? Tahun 88 sampai 90. Oh itu masih produksi film Om? Masih.
Nggak terganggu sama sekali. Tidak terganggu, tidak ada yang tahu. Aku memperhatikan 1 tahun tuh bisa ada 2 film. 2 film selalu. Iya kan? Ya. Dan itu 3 tahun gimana prosesnya? Orang nggak ngomong selama 3 tahun. Kalau ada orang, Mas Dono, Mas Kasino segala, kita membahas senario. Kita kan membahas senario dulu, bisa 10 kali gitu. Dari yang udah ada gitu. Kita ini kurang begini, ini lucunya di mana apa segala, itu kita ngomong. Tapi kalau udah nggak ada orang, dia nggak akan pernah ngomong. Atau misalnya membahas apa antar kita gitu, itu pasti lewat aku. Dulu lu bilang Pak D, lu saya manggil Sampai gitu Mas ya? Dono itu Pak D, saya manggil apa Mas Kasino, Mas Kang Mas. Ya. Jadi kalau Mas Dono bilang sama Kang Mas lo gitu. Nah gitu sampai kayak gitu. Makanya saya selalu kalau ditanya, buat lo Warkop itu apa? Apa Om? Negara Indonesia. Sebegitu cintanya, sebegitu nggak bisa terpisahkan. Bukan soal itu. Kita nggak harus suka satu sama lain. Tapi kita nggak harus berseteru satu sama lain. Wah, Gitu. mantap Om. Iya, itulah nasionalisme gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya ya, buat aku tuh Warkop tuh kawah canda di mukaku. Orang tuaku, aku dari kecil nggak punya bapak. Jadi itu orang tuaku, kakak-kakakku, aku anak tunggal. Om, kayak gitu. ini Warkop DKI bahkan sampai sekarang itu sangat populer, legendaris. Dari pertunjukan atas panggung, radio, film. Nah, pernah nggak ngebayangin kesuksesan segede ini? Sampai bertahan berdekade-dekade dan juga sukses luar biasa ini. Sebetulnya kalau saya boleh terus terang tidak pernah. Tapi kami berusaha itu. Apa resepnya biar bisa bertahan justru itu segitu lama? yang tadi yang Mas Dono bilang, kalau kasino itu Warkop. Karena sebetulnya strategi semuanya ada di kasino. Strategi kasino menurut kami 2 tahun per tahun, 2 film per tahun itu dahsyat. Kita selalu menentukan, kita selalu ngomong semuanya, apa langkah kita. Sampai pada akhirnya tawaran dari kasino, salah satunya kami memilih Langgeng. Oke, itu yang dipertahankan. Itu yang kita pertahankan. Jadi ada filosofinya. Oke. Kenapa kita memilih seperti itu? Oke. Kami memilih berterima kasih pada Tuhan yang telah memberikan anugerah ini. Sehingga kami harus merawat, bukan sekedar ngenjot, bukan sekedar ngepush Eksploitasi. produktivitas, tapi kita harus merawat. Itu rasa terima kasih kami kepada. Apa yang Om Indro paling kangenin dari sosok almarhum Om Dono dan Om Kasino? Hampir semua ya. Kehidupan kami di saat itu menurut aku lengkap banget. Menurut aku kalau nggak ada Warkop, aku nggak ada di sini. Satu, aku nggak akan, menurut aku ya, aku nggak akan sematang ini gitu. Banyak hal lah pokoknya yang aku pelajari dari Warkop. Sehingga pada saat terakhir Mas Kasino meninggal, kita gamang tuh berdua. Walaupun terus jalan karena kontrak kita masih panjang banget. Yeah. Begitu Mas Dono masih panjang kontrak, meninggal, tapi bukan lagi gamang. Saya 1 tahun nggak mau kerja. Wah, saya bisa membayangkan terpukulnya. Kenapa? Ya itulah. Warkop itu ternyata memang ditakdirkan bertiga. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa. Kami itu seperti sapu. Jadi kami saling sadar betul. Kami punya kekuatan masing-masing. Dan kemudian kekuatan itu menjadi sebuah super power katakanlah ketika itu jadi satu. Kalau misalnya ketika nonton film Warkop DKI, apa yang terlintas di pikiran Om Indro? Sekarang sih seneng-seneng aja. Aku ingat ini di balik layarnya kayak gini lucu. Atau kadang-kadang mikir Dono Kasino lagi diem-dieman nih sini. Tapi kalau udah lagi rame kayak gitu kan terpaksa nggak bisa diem-dieman. Aku ketawa aja, aku diemin. Gitu. Kalau dulu sempat aku ngalamin melo gitu ya. Ya Allah, gue kehilangan ini semua gitu. Gue kehilangan bukan aset, kemampuan gitu. Aku berpikirnya gitu bahwa sekarang gue cuman sepertiga gitu. Apa yang bisa gue buat dari sepertiga? Lu punya jantung sepertiga yang berfungsi, nggak bisa apa-apa lu. Om, kalau misalnya ada kesempatan Om mengatakan sesuatu kepada almarhum Om Dono dan Om Kasino, apa hal yang paling ingin Om katakan? Love you, man. Kangen juga? Ya otomatis lah. Ketika saya mencintai dia, mencintai mereka, saya kangen banget. Mereka itu udah kayak kakak saya, udah kayak bapak saya.
Anda nggak percaya ya, kalau saya lagi ujian, mereka udah sarjana semua. Saya kan dari SMA Ya. di Warkop. Kalau syuting film, kalau saya lagi ujian, itu saya disedikitin. Ini gue ambil aja nih, ini si Indro dikit aja. Sampai sebegitunya? Iya, sampai sebegitu. Karena mereka selalu menginginkan tingkat pemikiran saya sama dengan mereka. Buat mereka, sarjana itu bukan sekedar lo punya dokter Andes, lo punya insinyur, lo punya S1. Tapi ketika lo benar-benar belajar dengan modal S1 itu, lo punya tingkat pemikiran sama dengan gua. Gitu. Sehingga kita bisa sama-sama jalan seiring. Ini juga salah satu alasan mungkin kenapa disebut sebagai grup lawak intelek, karena sarjana semua. Ini aku sekarang pengen tanya nih Om, soal masa kini. Kalau kita tadi bernostalgia, sekarang aku pengen masa kini. Di balik gemerlapnya dunia hiburan, kemudian film Warkop DKI yang diputar hampir setiap liburan sekolah, liburan hari raya, apapun itu, Om Indro masih menikmati nggak sih royalti ketika itu Warkop DKI ditayangkan di TV-TV swasta? Dapat royalti nggak Om Indro? Enggak. Sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Kenapa itu bisa terjadi Om? Attitude ya mungkin. Nggak tahu kenapa ya. Attitude dari siapa Om Indro? Artinya gini, kalau soal hukum, ada banyak loophole. Kalau dalam hukum tuh ada banyak celah yang bisa diambil sebetulnya. Tapi kan gini. Bentar Om, bentar. Artinya, setiap TV yang nayangin dan ditonton oleh begitu banyak orang saat liburan, Om Indro nggak dapat apa-apa? Tidak. Karena attitude tadi. Ya sebetulnya bukan itu ya. Karena gini, kalau dilihat dari hukum, kalau saya bilang karena hukum, sebetulnya banyak loophole bisa kita pergunakan. Walaupun dulu belum zaman ada hak kekayaan intelektual kayak gitu ya. Ya kita tahu lah sama-sama kan, ketika hukum berpihak pada kaum kapitalis gitu kan, itu nggak mungkin lah bisa. Jadi saya memilih untuk diam, tapi saya persiapkan hak kekayaan intelektual saya untuk akhirnya begitu mereka nggak ada, Mas Dono, Mas Kasino nggak ada, saya serahkan pada anak-anak kayak gitu. Ini kabarnya sampai karena masalah royalti yang sangat amat minim, bahkan ketika diputar itu nggak ada, sampai mengalami kesulitan finansial dan katanya bahkan sampai anaknya Om Dono mau berobat aja nggak ada dana Om Indro. Nah ini suatu saat mau operasi ada penyakit, waduh, ini gimana biayanya? Udah ditanya sekian, insya Allah bisa lah sama keluarga. Tapi gini ya, aku nggak janji, tapi kalau bisa Bapak tanggung semua, aku tanggung. Bapak tuh artinya Aku. Om. Udah aku usaha, minjem uang sama, aku sebut aja lah sama produserku waktu itu Soraya FM. Bahkan sampai Om minjem untuk berobat anaknya Om Dono. Aku pinjam gitu, aku pikir aku potong gaji lah, sama potong proyek gitu kan. Bisa lah ini gitu. Nah, udah bulan pertama aku mau minta, kok terima segini ya? Nggak dipotong, kok nggak dipotong kayak gini. Gue mau nanya nih si bos nih, itu untuk anaknya Dono ya? Lu denger untuk anaknya Dono ini? Iya. Wah, gue bantu deh. Lu nggak bisa bayar, gue bantu deh. Jadi nggak jadi dipotong ya Om? Itu masih ada orang baik Om? Oh iya, banyak sekali hal kayak gitu. Jadi saya melihat gitu, orang pada bilang, wah lu gila lu. Walaupun tidak bertanggung jawab menghidupi semua gitu ya. Tapi gini, ketika kita ada kebaikan, yuk dengan ikhlas ya, nggak nyari bikin kebaikan itu. Dengan ikhlas, dengan tanggung jawab gitu. Ada aja jalan. Pasti. Artinya ada pendapat netizen nih Om Indro yang mengatakan bahwa Om Indro mah enak, royalti udah bergelimangan, udah banyak terima sana sini karena Warkop DKI. Itu sebenarnya nggak seperti itu situasinya Om. Enggak, Mas. Artis yang mereka di industri musik, penyanyi, pencipta lagu, mereka dapat royalti. Kenapa pemain film nggak? Nah justru itu, kami 2 kali ya bikin grup. Pertama dulu sama Om Kris Biantoro dulu. Itu sempat, tapi akhirnya juga mentah. Kemudian dengan mengusahakan itu royalti untuk aktor, artinya aktris. gini, mengusahakan hak kekayaan intelektual itu berjalan untuk kami artis panggung, seniman panggung kayak gitu. Bukan hanya musik, penyanyi atau pengarang lagu. Karena mereka jauh lebih dulu dari kita sudah mulai dihargai. Sebagai contoh ya, dulu ada yang namanya KCI. Itu Mas
Chandra Darusman itu. Dan kebetulan itu kan akhirnya dia di internasional itu ya di bawah apa ILO ya, International Labour Organization. Ada ininya bidangnya khusus. Nah, itu dulu ada KCI. Kita misalnya mau bawain nih lagu kayak maaf dulu apa katanya, yang baju merah jangan sampai lolos, itu kan Sukiyaki tuh. Iya. Ya. Bayarnya via KCI. KCI, kita bilang KCI, ini kita pakai gini-gini, nanti kalau ada masalah dia yang urusan. Nih. Itu musik ada sampai serapi itu. Lah film? Nggak ada. Kagak ada. Nggak ada. Berarti mau filmnya diputar di mana, dipakai, iya. artis kagak dapat apa-apa? Nggak ada, apalagi artis. Kita pun nggak tahu bahwa ini produser izin apa enggak kemana-mana. Kalau kami kan artis, kami harus profesional, ada skenario dan kita disiplin terhadap skenario. Itu profesionalitas kita. Tapi ketika ada orang bilang ini lagu kayak gini-gini, kalau lagu kami masih minta tuh. Lu tinggal bayar ke KCI, bayar. Nah, kalau Dulu. film repot nggak ada. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Karena apa? Karena sekarang semua diwakili oleh agensi masing-masing. Misalnya katakanlah ya, kemarin kami di film, kita mau bawain lagu itu lagi di Reborn, yang baju merah jangan sampai lolos. Kami udah minta izin berapa bulan jauh sebelumnya. Hasilnya? Hasilnya tidak ada izin, bukan tidak ada izin, belum ada jawaban. Padahal kami udah bayar tuh. Oke. Belum ada jawaban. Jadi kami di sini harus ke Sony Music ini nanti internasional Sony Music, baru ini ke ini Jepang. Ngebuktiin bahwa nah musik makanya itu... kemarin besok premier saya malam ini ngeganti lagu itu sampai jam 4, makanya aneh tuh lagu. Kenapa? Karena kita dapat nggak izin. mau. Dan sekarang kita nggak boleh macam-macam dengan itu. Itu yang saya kepengin sebetulnya itu yang semua bikin mengerti. Jealousy sebenarnya. Kalau misalnya kita mau jujur ya Om, Iya. musik sedemikian teraturnya, sedemikian rigid untuk royalti, sementara film nggak ada. Iya. Itu yang mungkin jadi kritik juga Ya, untuk bukan pemerintah hanya untuk film ya, mengatur. panggung. Ya, Jadi seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Iya. Om, aku pengen tanya soal, ya kita tahu kemarin yang rame-rame, hak paten. Hak paten Warkop DKI itu gimana sebenarnya? Jadi sebetulnya kami dulu mungkin belum serapih itu sih ya. Kami waktu Warkop Prambors sebetulnya cuma bikin juga. Tapi ya begitu aja. Cuma nggak kita urus banget tuh. Kemudian ketika Warkop DKI kita urus. Tapi ya masih belum begitu itu karena waktu itu kita tahun 86. Nah, semakin kemari semakin rapi hak kekayaan intelektual gitu ya. Jadi terutama untuk bidang-bidang jasa dan perdagangan kayak gitu ya. Sampai akhirnya ya udah kita masukkan ketika terakhir saya udah tinggal sendiri. Saya pikir, udahlah. Kenapa enggak anak-anak? Jadi saya waktu sendiri itu saya kepengen anak-anak guyup. Oke. Ya karena saya kan ikut ngempanin mereka dulu. Iya. Mas Dono ikut ngempanin anak saya. Karena kami bertiga terus kan. Artinya kalian saling support ya? Iya, saling support. Nah, akhirnya saya jadikan mereka dulu. Sebagai jadi satu. Itu ada badan hukumnya dulu namanya lembaga. Sekarang udah nggak ada. Tapi dulu masih ada lembaga. Lembaga itu yang paling enteng. Nah, lembaga namanya. Akhirnya anak-anaknya Mas Dono, 3 orang, anak Kasino seorang, anak saya bertiga. Saya bikinkan sebuah badan hukum namanya Lembaga Warkop. Itu dulu. Lembaga Warkop, oke. Setelah itu jadi, saya minta mereka merubah, bahkan mendaftarkan atas lebih banyak lagi. Karena udah semakin rapi itu Dirjen Haki waktu itu. Saya bikin lembaga April 2002, Mas Dono meninggal 2001. Kemudian ini akhirnya bisa jadi di Januari 84. Ini atas nama 84 2004. Atas nama mereka. Cukup panjang. Iya, jadi karena kan nggak gampang ya. Betul. Harus membuktikan bahwa kita memang yang pertama. Sudah ada lembaga Warkop DKI. Iya. Nah sekarang berarti Warkop DKI itu adalah sebuah merek ya Om? Iya. Apa yang Om pengen sampaikan untuk masyarakat ini, pembelajaran untuk kita semua dari kita kasus rame terakhir ini soal merek, soal kekayaan hak intelektual dan juga soal tidak mencuri hak kekayaan intelektual orang lain. Om? Ya, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia hidup gitu. Jangan sampai kita dianggap menjadi orang primitif gitu. Karena kita kan hidup prinsipnya ber-RT, ber-EW, bernegara, berantar negara gitu kan. Yang kemudian mempunyai sebuah aturan untuk hidup itu. Nah, salah satu aturannya adalah bahwa kita
bisa mempunyai hak kekayaan intelektual dan itu diatur banyak sekali. Oke. Seperti Anda tahu bahwa misalnya Ronaldo misalnya kakinya itu hargain berapa ini asuransinya kayak gitu. Itu hak kekayaan intelektual kayak gitu. Sekarang di Indonesia itu semua berlaku. Bisa kita urus kayak gitu. Pengen mengedukasi masyarakat bahwa ini ada sebuah hak kita, diantaranya salah satunya hak kekayaan intelektual kita bagi sementara orang yang memang bisa mendaftarkan. Karena Warkop itu kemudian menjadi sebuah merek, Warkop, Dono, Kasino, Indro. Dan pembuktian amat sangat gampang, orang filmnya segitu ini, lu kalau niru itu berarti lu niru Dono dong, gitu. Gamblang banget. Gamblang banget, bukan mirip ya. Bukan mirip lu. Ya, jangan salah, bukan mirip, bukan konten. Oke. Kayak gitu. Ini merek Warkop DKI. Artinya kalau ada orang mirip, ya itu adalah anugerah Tuhan ya Om. Tapi kalau mencuri atau meniru merek, itu baru masalah. Masalah, kayak gitu. Ini katanya di sini juga ada ini kameramen yang mirip sama Om Indro. Nah, ini Om, ini mirip Om. Coba Mas buka, sini dong. Nggak apa-apa, copot dulu maskernya. Mirip kepalanya nih. Mirip kepalanya, mirip botak ya. Tapi itu mirip nggak bisa dimasalahkan. Nggak bisa. Yang bisa dimasalahkan apa Om Indro? Ya itu kemudian bertindak seolah-olah Dono, seolah-olah Kasino, seolah-olah Indro dengan merek juga mendekati Warkop DKI. Saya boleh nyebut merek nggak nih? Boleh, yang lain untuk pembelajaran. Boleh. Anda tahu handphone namanya Samsung. Tahu. Ya. Anda bikin handphone sendiri, langsung nggak bakalan bisa Anda daftarin. Kena itu Om. Walaupun nggak ada namanya nyerempet-nyerempet aja. Nggak usah langsung sungsang. Ketika ada image itu di sana, Anda nggak bisa bikin. Ini juga terjadi sama Warkop DKI. Nggak bisa mau diubah nama apapun. Iya. Tetap nggak bisa. Mau dibikin apa kayak ya, yang berdekatan dengan warung kopi gitu atau Warkop atau kayak gitu atau Dono, Kasino, Indro bahkan. Apalagi pembuktiannya gampang banget gitu kan. Film di mana-mana. Iya. Sudah ada lembaganya. Pakai nama lagi. Tapi kalau orang memparodikan menjadi Dono, Kasino, Indro dalam satu tayangan tertentu, itu sebenarnya masalah nggak? Selama tidak mengkomersikan untuk terus-menerus. Mungkin aku pengen Om Indro ada pesan nih untuk mereka yang berniat untuk menciptakan sesuatu tapi nggak original. Saya belum pernah lihat ada seniman yang ditiru oleh seseorang, kemudian yang meniru itu menjadi seseorang yang besar. Saya belum pernah lihat. Artinya mereka yang meniru, mereka yang curi ide nggak akan jadi besar? Nggak akan pernah jadi apa-apa. Anda bisa jadi apa-apa ketika terinspirasi, itu bisa. Tapi percayalah, seorang seniman itu original banget, seni itu jujur banget, dan seorang seniman tidak ada yang pernah bisa menggantikan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang punya jiwa kesenian, jadilah diri sendiri, tunjukkan kreasi Anda. Anda harus lebih besar dari seniman yang Anda inspirasikan. Oke, jangan sampai hanya menjadi peniru, tapi berkreasilah dan juga ciptakan konten-konten dalam artian ini ya, original. mereknya ya, misalnya Warkop, misalnya apa ya dulu. Sri Mulat, Mas Tesi, Wartet S gitu misalnya dulu kayak gitu. Ada hal nggak yang dari Om Indro yang sampai saat ini belum terwujud dan pengen banget ngewujudin Om? Terakhir ambisi saya adalah bahwa saya kepengen menjadikan keluarganya Warkop itu seperti Warkop dulu gitu. Terus terang anak-anak udah jadi semua. Malah anak saya yang belum jadi, yang belum ada yang masih belum menikah, ada yang jadi perasaan saya sih udah mendekati kesempurnaan gitu. Udah tercapai nih. Mungkin kalau secara pribadi pengen punya barang sama besan gitu, pengen punya cita-cita. Punya cucu, setelah punya cucu pengen cita-cita. Mudah-mudahan kita bisa mengalami cucu kita menikah dan punya cicit ya kayak gitu. Ya paling itu doang. Amin. Oke. Gitu. Om Indro, terima kasih banget nih atas waktunya
Mungkin Om Indro pengen nyampein ke anak-anak muda juga. Tadi adalah pesan untuk mereka berkarya secara original Om. Tapi untuk anak-anak muda yang saat ini dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media, untuk menjadi seseorang sekarang caranya jauh lebih mudah. Banget. Apa pesan Om Indro untuk Banget. mereka? Makanya sebetulnya jauh lebih mudah zaman sekarang. Ada media sosial yang bisa mengangkat Anda, tapi mohon maaf bisa juga membunuh. Jangan sampai salah gitu ya. Itu pesan saya adalah makanya berkreasilah seperti yang Anda sendiri berkeinginan untuk berkreasi. Oke. Boleh aja terinspirasi. Dan ada 2 pesan saya. Sebagai anak muda, karena ini penting banget, bukan hanya berkreasi, berseni, tapi kita berbangsa, bernegara. Tetaplah sederhana. Karena kesederhanaan itu adalah kepekaan. Oke. Jadi- Om Indro, makasih banget untuk waktunya di obrolan Rory Om. Thank you banget dan semoga saja apa yang disampaikan oleh Om Indro ini menginspirasi teman-teman Rory di luar sana untuk menjadi sosok yang hebat, inspiratif dan tetap sederhana seperti Om Indro Warkop. Oke, jangan lupa teman Rory untuk support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share konten-konten bermanfaat yang ada di YouTube MOP Channel. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android, dan sementara untuk aplikasi pengguna iOS atau iOS masih dalam proses. Jadi ditunggu aja aplikasi khusus untuk iOS ya. Jangan lupa juga follow sosial media kami di Instagram @obrolanrory.mop dan juga di @MOP Channel tentunya. Saya Rory Asyari dan juga Om Indro pamit. Thank you banget sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Stay safe. Terima kasih Om Indro. Makasih banget Om. Siap. Wah.